Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du, hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas move atau manuver Habib Rizik Syihab. HRS adalah politikus ulung, ahli strategi, ahli combat pertempuran. Lumayan terlatih untuk bermain politik, untuk menekan, untuk bergaining, untuk menggertak dan lain sebagainya. Kelihatan dia ahli. Pada masa-masa dulu keahlian HRS ini lebih lengkap karena ditopang oleh klaim sebagai keturunan Nabi. Lebih hebat lagi. Sehingga dukungan mengalir dari berbagai arah. Dari pengusaha, dari politisi, dari ulama, bahkan dari militer. Tetapi kemudian dalam tanda kutip kesaktian atau kedikjayaan HRS ini mulai melemah seiring dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, jawara dari Banten. Yang melumpuhkan sendi-sendi HRS, melumpuhkan jimatnya HRS, kekuatan utamanya HRS yaitu sebagai titisan Nabi, terah Nabi, darah Kangjeng Nabi. Semua dianulir oleh Kiai Haji Imaduddin dan beliau mengatakan bohong, palsu dan lain-lain. Inilah titik lemah HRS sehingga HRS nyaris lumpuh lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi luar biasanya HRS masih pede, masih merasa di atas angin, masih merasa gagah seperti dulu. Buktinya dia masih mampu menggerakkan massa untuk mengancam Jokowi, baik ketika masih presiden maupun sudah turun tahta. Tangkap Jokowi dan antek-anteknya, masukkan ke penjara, jebloskan ke penjara. Ditambah lagi sekarang lengserkan Gibran dan kuar-kuar lainnya yang bagi ukuran orang-orang biasa tidak akan berani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kekuatan HRS masih menyilaukan orang? Sepertinya tidak. Pertama, tadi sudah dilumpuhkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Yang kedua, orang sudah tidak percaya lagi dengan HRS. Karena image pembohong tadi, nasab palsu tadi, dan akhlak yang dia bawa, terutama di kalangan para habaib ba'alwi yang memang merosot, yang memalukan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi secara politik, dukungan terhadap sepak terjang politik HRS terhadap calon presiden itu tidak pernah menang. Selalu kalah dan menyisakan perpecahan di kalangan masyarakat. Akibat dari kampanye politiknya yang terlalu over itu. Nah, secara politik manuver HRS ini sebenarnya blunder. Tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi, lengserkan Gibran, ini akan menuai serangan balik. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas
untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini. Setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir. Takbir. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu, insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya Jokowi yang ditangkap, malah dia yang akan ditangkap. Karena apa? Karena tidak ada unsur-unsur yang bisa menjadikan Pak Jokowi tersangka atau bisa dipenjarakan. Tetapi kontrasnya di HRS ada pasal-pasal yang bisa menjadikan dia ditangkap atau dipenjarakan. Dan tidak ada juga unsur-unsur yang bisa melengsarkan Gibran karena terpilih oleh rakyat secara konstitusional. Nah, serangan daripada pihak-pihak Jokowi dan Gibran ini akan menjadikan blunder dan bisa-bisa ya dipenjara karena pasalnya sudah jelas yang kemarin dilaporkan oleh PWI-LS itu. Dan Presiden Prabowo sebagai pihak yang diminta untuk menangkap Jokowi dan melengsarkan Gibran tentu saja tidak mau. Karena bagaimanapun Prabowo sudah dibantu oleh Jokowi untuk memenangkan Pilpres ini. Sementara HRS dan pasukannya justru rival terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi bagaimana nanti endingnya, ya bisa-bisa yang ditangkap, diadili, dipenjarakan adalah HRS. Karena sikap blunder dia tadi yang terlalu gegabah, terlalu berani, dan terlalu sombong terhadap Pak Jokowi. Terlalu menyepelekan, terlalu menghinakan, dan merasa paling benar di atas Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi adalah hina sehina-hinanya. Dan beliau ini, Pak Jokowi, mungkin ada batas kesabarannya. Terbukti yang memfitnah ijazah palsu mulai dilaporkan. Dan kemungkinan besar akan merembet kepada HRS dan pasukannya atau anak buahnya atau para mukibinnya. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.